Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di mata kuliah pengetahuan kesekretariatan untuk pertemuan yang ke-7 dan 8. Di sini Bu lihat jadikan satu ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Karena mengingat kita akan melaksanakan UTS, maka kita jadikan satu pertemuan di mana pada pertemuan ke-7 dan 8 ini sesuai dengan kontrak perkuliahan kita akan membahas tentang penanganan surat keluar dan surat masuk ya. Walaupun nanti pada mata kuliah yang lain ini juga sedikit akan dibahas, tapi lebih ke detail mata kuliahnya ya, terutama pada mata kuliah arsip mungkin ya, ada korespondensi bahasa Indonesia ya. Nah, di sini kita dasarnya aja yang kita sampaikan. Nah, apa tugas sekretaris dalam aktivitas penanganan surat masuk dan surat keluar ini ya, khususnya untuk surat masuk ya, itu sekretaris yang pertama menyelesaikan surat-surat yang ditujukan kepada pimpinan, kemudian mendistribusikan surat-surat masuk yang telah diberi lembar disposisi untuk ditindaklanjuti oleh pejabat lain yang disebutkan dalam disposisi, kemudian meneruskan surat yang telah ditandatangani pimpinan ke unit ekspedisi atau unit organisasi lain yang membuat surat itu. Ini tugas-tugas daripada sekretaris. Nah, bagaimana tahap-tahap di dalam menangani surat masuk? Tahap yang pertama adalah kita melakukan classifying atau sorting, ya, classifying dan sorting ya, yaitu mengklasifikasikan dan melakukan sorting atau menyortir. Terhadap surat-surat yang masuk di meja sekretaris, itu sekretaris harus melakukan klasifikasi, yaitu melakukan pengelompokan. Ya. Berdasarkan apa? Dikelompokkan di dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok surat bisnis atau dinas dan kelompok surat pribadi. Ya. Nah, apa itu surat bisnis atau dinas? Yaitu surat yang berasal dari perorangan atau perusahaan yang ditujukan kepada perusahaan atau pimpinan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan. Ya, ini. Nah, biasanya surat bisnis ini ditandai dengan adanya kop daripada perusahaan atau suatu instansi. Nah, nanti berikutnya dilakukan sortir ya terhadap surat-surat bisnis itu ya. Nah, sortir di sini beda lagi ya untuk pengelompokannya. Yang kedua adalah surat pribadi, yaitu surat yang berasal dari perorangan atau organisasi yang ditujukan kepada pimpinan selaku pribadi ya, atau pihak-pihak di dalam perusahaan secara pribadi. Nah, surat ini sangat rahasia, tidak boleh sembarangan dibuka oleh sekretaris ya. Di antara surat-surat lain yang tidak boleh dibuka adalah surat tagihan premi asuransi, surat tagihan kartu kredit, rekening bank. Itu yang tidak boleh dibuka oleh sekretaris. Nah, setelah dilakukan pengklasifikasian, ya, maka tahap berikutnya adalah melakukan sorting atau penyortiran pada tahap pertama.
Nah, tadi sudah dipisahkan antara surat bisnis dengan surat pribadi. Sekarang dilakukan sorting pada surat-surat bisnis tadi, yaitu atau surat dinas tadi. Nah, sorting ini didasarkan kepada penting tidaknya surat tersebut atau mendesak tidaknya surat tersebut, ya. Yaitu surat yang memerlukan tindakan segera atau biasanya pengirim mencantumkan kata-kata urgent ya atau penting, tapi banyak juga yang tidak mencantumkannya, maka sekretaris ya harus bisa melakukan sorting ini ya, mana yang harus didahulukan. Dengan cara apa? Yang pertama memperhatikan sumber atau asal surat, nama, alamat, stempel, pos. Memperhatikan aktivitas bisnis dan kehidupan sosial pimpinan, sehingga sekretaris segera mengenalinya. Memperhatikan cara mengirimnya, apakah memakai special mail service atau first class mail, second class, ya, third class, dan fourth class, dan lain-lain. Ini menjadi pertimbangan dari sekretaris mana yang harus didahulukan untuk diselesaikan. Nah, di sini ada surat biasa, yaitu surat yang mempunyai derajat kepentingan di bawah surat penting. Maka surat biasa ini penyelesaiannya adalah setelah surat-surat penting. Ya. Kemudian ada surat rahasia, yaitu surat yang hanya boleh dibuka oleh orang yang dituju. Bila isi surat rahasia tersebar luas akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang dituju oleh surat tersebut. Biasanya surat rahasia ini dikemas khusus ya dalam 2 amplop ya. Jadi amplop dalam yang pertama pada bagian pojok kanan atas itu ditulis RHS. Kemudian diamplopin lagi pada bagian luar itu seperti biasa, yaitu alamat yang dituju dan pengirimnya. Ya. Nah, apabila sekretaris menemukan surat rahasia yang seperti ini, maka pada amplop yang kedua itu dia tidak boleh membukanya karena sudah ada tulisan RHS. Ya. Kemudian yang kedua dilakukan sortir yang kedua. Kalau tadi sortir yang pertama ya, yaitu berdasarkan dari surat penting atau surat biasa. Penyortiran yang kedua ini mengatur jenisnya. Biasanya dipisahkan surat-surat itu menjadi 3 kelompok, yaitu surat-surat bisnis atau dinas yang pada saat classifying dan first sorting telah dipisahkan dari surat lain. Berikutnya diseleksi dan dikelompokkan menurut jenisnya, ya, yaitu misalnya surat dari supplier, surat dari kantor cabang, surat dari klien, itu dikelompokkan sendiri-sendiri sehingga penyelesaiannya akan lebih mudah. Nah, kembali ke surat pribadi tadi, ada 2 kemungkinan dalam menangani surat pribadi untuk pimpinan. Pribadi yang sangat rahasia, surat pribadi yang sangat rahasia, sekretaris tidak boleh membuka surat tersebut. Artinya langsung diserahkan kepada pimpinan. Kemudian surat pribadi untuk pimpinan yang memungkinkan sekretaris untuk membantu pimpinan untuk memprosesnya. Misalnya surat pribadi yang berasal dari suatu organisasi di mana pimpinan menjadi anggotanya. Untuk sekretaris pemula sebaiknya jangan membuka surat-surat yang demikian. Sampaikan saja dalam keadaan tertutup kepada pimpinan. Biarkan pimpinan yang memberi izin untuk memprosesnya kepada Anda ya. Buatlah pengelompokan yang perlu, misalnya kelompok surat resmi dan kelompok surat-surat pribadi. Hati-hati terhadap surat pribadi, terutama dalam memperlakukan surat-surat tersebut, karena pada surat-surat pribadi kadang-kadang juga ada hal yang sangat rahasia. Tapi dalam perlakuannya tidak dikemas sebagaimana surat rahasia. Ya.
Nah, kadang-kadang orang tidak tahu etika ya. Di dalam mengemas surat rahasia tadi, biasanya rahasia itu 2 amplop tadi seperti yang saya sampaikan. Pada amplop dalam itu tertulis RHS rahasia. Nah, maka kewajiban sekretaris ya menjaga kerahasiaan dan kepercayaan yang ditujukan oleh pimpinan. Nah, bagaimana untuk mengelola seperti surat-surat yang berupa bahan-bahan iklan? Nah, itu biasanya dapat dikenali dari amplopnya yang bermacam-macam bentuk, ukuran, dan warnanya. Ya, biasanya iklan itu diutamakan daya tariknya, ya, sehingga biasanya amplopnya tidak sama dengan amplop-amplop resmi lainnya. Nah, yang bahan-bahan seperti ini itu diurusnya setelah surat-surat yang lain selesai. Setelah surat penting, surat biasa selesai, baru mengurus bahan-bahan iklan. Nah, biasanya bahan-bahan seperti ini dikumpulkan, kemudian disampaikan kepada pimpinan pada saat yang tepat ya, atau pada saat yang hari itu juga ya, tapi sebenarnya pimpinan juga sudah tahu ya, maksudnya dia akan membaca juga pada waktu yang longgar ya. Proses yang ketiga di dalam penanganan surat masuk itu adalah membuka surat atau opening the mail. Ya. Sekretaris harus mempersiapkan alat-alat yang diperlukan seperti opener, alat pembuka surat, pensil, klip, selotip, ya, stapler, ya, stempel tanggal, ya, buku agenda surat masuk, lembar disposisi, routing slip, circulation slip, daily mail record, ya, buku think to do today, ya, itu ada semua ya di buku BPK ya, kolom-kolomnya ada contoh-contohnya juga. Apabila surat yang ditangani tidak banyak, dapat dibuka secara manual saja. Namun jika surat yang diurus banyak, sebaiknya memakai alat otomatis agar menghemat waktu kerja sekretaris. Ya. Kalau enggak ya pakai gunting ya kalau manual. Lebih baik bersikap telaten dalam membuka amplop surat supaya isinya tidak terpotong. Ya, terutama yang memakai gunting. Bagaimana jika terpotong atau robek? Maka sebaiknya diisolatip dari halaman dari belakang, menempelkan isolasinya. Apabila salah membuka surat yang seharusnya tidak boleh dibuka, misalnya itu surat rahasia, maka rekatkan kembali amplopnya dengan selotip, beri catatan kecil, ya, atau tulisan mohon maaf terlanjur dibuka, dan diberi paraf sebagai bentuk tanggung jawab. Jika ada dari staf ataupun keluarga pimpinan yang kolektor perangko, maka sekretaris harus selalu memberikan perangko. Sekretaris harus selalu memberikan perangko-perangko yang menarik kepada pimpinan. Ini namanya tugas apa namanya kemarin ya. Dilihat dari macam-macam tugas sekretaris ya. Ini hanya sebaiknya dilakukan ketika memang benar-benar posisi sekretaris adalah waktunya benar-benar longgar ya. Ini tidak begitu mendesak. Yang keempat, removing and inspecting content, mengeluarkan dan memeriksa isi amplop. Dalam tahap ini, sekretaris mengeluarkan isi amplop dan memeriksa bagian daripada amplop secara teliti agar jangan ada yang tertinggal di dalamnya, lampiran-lampiran dan sebagainya. Periksa setiap surat apakah ada tanggal surat, alamat, tanda tangan si pengirim, dan lampiran-lampirannya. Bila menemukan ketidakcocokan antara jumlah lampiran yang disebutkan dalam surat dengan yang dilampirkan,
Buat catatan kecil di sisi keterangan lampiran dalam surat yang bersangkutan. Kemudian catat di dalam buku catatan sekretaris untuk kemudian ditanyakan kepada orang yang mengirim surat itu. Jadi sebelum sampai ke pimpinan diklarifikasi dulu kekurangan daripada lampiran surat itu. Amplop surat sebaiknya disimpan 1 hari agar mendapat informasi apabila menghadapi keadaan seperti surat yang diterima tidak mencantumkan alamat si pengirim, ya di alamat dalamnya itu tidak ada, ya maka masih diperlukan amplop itu untuk dilihat. Surat yang tidak mencantumkan tanggal surat, surat yang bertanggal berbeda jauh dengan cap posnya, surat yang ditandatangani si pengirim tetapi tidak ada nama jelasnya, surat-surat tertentu cap tanggal pos mungkin dapat dipakai sebagai alat bukti yang resmi. Jadi disimpan dulu amplop bersama suratnya, disatukan kemudian diklip, ya. Yang kelima adalah membubuhkan stempel tanggal dan waktu. Ya. Setiap surat yang harus diberi tanggal terimanya karena mengandung unsur legalitas sebaiknya diberi stempel tanda terima, ya, dan plus tanggalnya. Sedangkan pencantuman jam saya kira tidak begitu perlu, ya, kecuali untuk kepentingan tertentu. Beberapa alasan mengapa perlu membubuhkan stempel tanggal dan setiap surat masuk, ya, dari setiap surat masuk. Bila surat masuk tidak tertanggal, maka jadikanlah tanggal terima sebagai tanggal surat. Surat yang datang terlambat, yang mana surat itu berkaitan dengan penyerahan suatu, maka dapat dibantu dengan tanggal penerimaan untuk membuktikan kedatangannya. Yang selanjutnya digunakan untuk mencatat surat yang masuk ke dalam buku agenda surat masuk. Di semuanya itu diagendakan dalam buku agenda surat masuk, ya. Langkah yang keenam adalah reading, underlining, and annotating, ya, yaitu membaca, menggarisbawahi, dan memberi catatan kecil. Ya, sekretaris harus membaca isi surat tepat dan teliti serta memahami isi surat untuk surat dinas, ya. Untuk surat-surat yang ditujukan kepada pimpinan dan nantinya balasannya ditandatangani oleh pimpinan. Nah, ini digarisbawahi, ya, dengan menggunakan pensil pada bagian-bagian yang penting sehingga pimpinan tidak harus membaca surat secara keseluruhan, tapi cukup membaca surat yang ditandai oleh sekretaris, ya. Ini yang perlu dilakukan oleh sekretaris, ya, sehingga dapat membantu waktu pimpinan lebih efisien. Ada beberapa masalah-masalah yang harus dicermati oleh sekretaris di dalam mengelola surat masuk, antara lain surat yang ditujukan kepada pimpinan tapi sebenarnya untuk orang lain, maka sekretaris menuliskan nama orang yang dituju di tepi bagian atas lalu diserahkan kepada pimpinan. Jadi sekretaris jangan langsung memberikan surat tersebut kepada orang yang bersangkutan sebelum pimpinan melihatnya. Surat masuk yang ada relevansinya dengan surat sebelumnya, maka cari arsipnya atau lampiran pada suratnya. Amplop yang berisikan cek atau bilet giro harus diteliti angka yang tertera di dalamnya. Apakah cocok dengan kopi daripada faktur atau surat yang menyertainya. Catatlah dengan pensil di kopi faktur itu tanggal dan nomor cek atau giro serta jumlah uangnya. Lalu buatkan memo untuk melaporkan kepada pimpinan. Amplop yang berisi faktur atau surat berharga harus diteliti
ikuti angka-angkanya, apakah sesuai dengan yang seharusnya. Bila angkanya cocok, maka tulislah oke di lembar fakturnya. Surat masuk perlu diberi kode untuk mempermudah penanganannya. Pakailah pensil untuk mempermudah penanganannya. Biasanya kan ada yang namanya daftar klasifikasi. Nah, sekretaris harus tahu itu. Ya, bagaimana memberi kode-kode itu. Nah, itu nanti ada di dalam pelajaran arsip atau mata kuliah arsip, khususnya praktek kearsipan. Pakailah pensil untuk memberi kode di sudut kiri atas. Kode A1 untuk surat-surat yang harus dijawab pimpinan. Kode A2 untuk surat-surat yang belum dapat dijawab karena masih harus menunggu keputusan pimpinan. Kode B untuk surat-surat yang dapat dijawab oleh pejabat lain berdasarkan disposisi. Kode AS untuk surat-surat yang ditujukan kepada pimpinan tetapi akan ditangani oleh sekretaris, ya, asisten. Kemudian untuk surat-surat yang membutuhkan tindak lanjut perlu dibuat catatan pengingat supaya tidak terlewat. Ya. Begitu pula apabila pimpinan memerlukan surat terdahulu, maka sekretaris mencatat dalam buku Thing to Do, baru kemudian mencari file itu, lalu difotokopi dan dilampirkan di dalam surat yang dimaksud. Ya, sebaiknya difotokopi supaya surat yang ada itu tidak hilang atau tercecer, maka bisa difotokopi, kemudian aslinya kembalikan di tempat penyimpanannya. Langkah yang ketujuh adalah presenting the mail, menyerahkan surat kepada pimpinan. Nah, sediakan dextre di atas meja pimpinan, ya. Dextre yang satu untuk tempat surat-surat masuk dan yang satu lagi untuk tempat surat-surat keluar. Atau pada dextre itu ada bertingkat, ya. Yang atas itu untuk surat masuk, yang bawah untuk surat keluar. Cara menata surat di atas meja pimpinan, paling atas, ya, letakkan surat-surat yang sangat mendesak, perlu segera dijawab pimpinan, mungkin melalui telepon, ya. Bila ada beberapa surat sangat mendesak, usahakan agar surat yang berisi kabar menggembirakan ditempatkan di tempat paling atas, ya. Ini untuk menjaga mood kerja daripada pimpinan. Posisi kedua, surat-surat yang telah diberi kode A1. Posisi ketiga, surat yang meminta perhatian orang lain. Posisi keempat, surat-surat yang biasanya bisa dijawab oleh sekretaris. Ini cara menatanya, ya, urutannya. Kemudian posisi paling bawah adalah surat-surat atau bahan keterangan yang tidak harus dijawab. Contoh, surat ucapan terima kasih, ya, dan lain-lain. Untuk surat pribadi, letakkan terpisah di samping surat-surat bisnis, ya, supaya tidak membingungkan pimpinan. Langkah yang ke-8 adalah handling other mail, menangani paket, brosur, bahan iklan, penerbitan, dan sebagainya. Selain menangani surat masuk, sekretaris juga menangani surat-surat yang masuk yang berupa paket, brosur, bahan iklan, dan sebagainya. Biasanya paket harus diprioritaskan pengurusannya dibanding dengan yang lain, lebih-lebih apabila paket yang diterima memakai jasa paket khusus, ya. Itu harus ditangani oleh sekretaris, ya. Kemudian kalau yang seperti brosur, bahan iklan, itu yang itu penyesuaian aja penanganannya. Yang bermanfaat ya disimpan tersendiri, yang kira-kira kurang bermanfaat bisa langsung dibuang, ya, supaya tidak mengganggu kerja pimpinan. Apabila terdapat brosur yang sama dari sebelumnya, maka yang sebelumnya itu dibuang, diganti yang baru, ya.
yang brosur datang yang sama dan itu dibutuhkan oleh pimpinan atau perusahaan, maka yang lama diganti yang baru. Langkah yang ke-9 adalah mendistribusikan surat, ya. Yaitu surat-surat didistribusikan, ya, yang masuk tadi. Biasanya menggunakan buku ekspedisi internal. Ya. Nah, kemudian untuk pengarsipannya, untuk surat-surat yang didistribusikan itu sekretaris bisa mengkopinya dulu, kemudian yang asli diberikan sesuai dengan pendistribusiannya. Ya, kemudian selanjutnya meminta orang lain untuk membalasnya apabila itu merupakan disposisi, ya, bisa dengan telepon atau menyampaikan kepada yang bersangkutan. Menyerahkan surat yang seharusnya ditangani bagian lain dengan memakai routing slip, yaitu lembar untuk meneruskan surat sebagai pemberitahuan. Biasanya ini untuk majalah, ya, yang bergantian disampaikan pada tiap bagian. Nah, kemudian di dalam buku-buku yang digunakan dari pendistribusian surat ini atau formatnya itu sudah ada di BPK. Jadi nanti Anda buka juga ya BPK-nya untuk memahami apa itu routing slip, ya, daily mail record dan sebagainya, itu sudah ada formatnya. Menjadi tugas sekretaris juga menangani surat selama pimpinan tidak berada di tempat. Ya. Selama pimpinan tidak berada di tempat, itu sekretaris harus tetap memproses surat masuk dengan cepat. Ya. Maksimal itu kalau sekarang ya 1 kali 24 jam untuk menjawab surat masuk. Kalau dulu masih 2 kali 24 jam. Kalau sekarang karena eranya serba canggih, ya 1 kali 24 jam itu surat masuk itu harus sudah dijawab. Ada beberapa macam tindakan yang dilakukan oleh sekretaris dalam menangani surat masuk selama pimpinan tidak berada di tempat, yaitu surat-surat yang dapat dijawab oleh sekretaris secara benar, kerjakan sesuai dengan wewenang yang diberikan pimpinan. Kemudian yang kedua, memberikan surat kepada pejabat pengganti yang telah ditunjuk oleh pimpinan. 3, surat-surat penting dikirimkan ke tempat pimpinan berada. Biasanya yang dikirim adalah fotokopinya atau untuk di fax, tapi sekarang kan lebih maju ya, bisa dilakukan scan dengan metode atau media yang lebih canggih, kayak scanner, kemudian dikirim kepada pimpinan, bisa menggunakan WA juga ya. Kecuali kalau itu merupakan surat-surat pribadi, nah itu harus dikirim aslinya ya, dan di dalam amplop yang tertutup ya. Yang keempat, membalas surat yang dilaporkan melalui telepon ya. Ada kemungkinan pimpinan mempunyai kebiasaan menelpon untuk membalas suatu surat. Nah, itu sekretaris harus segera memprosesnya. Atau ada dikte yang diberikan kepada pimpinan ya. Atau ada memo melalui WA dan sebagainya, bisa dilakukan oleh sekretaris untuk membuat suratnya. Kemudian langkah yang kelima, menyimpan surat menunggu sampai pimpinan kembali. Jadi surat-surat penting yang tidak dapat dijawab
dengan segera oleh pimpinan, maka sekretaris dapat memberitahu bahwa pimpinan sedang tidak berada di tempat dan persoalannya akan segera ditangani setelah pimpinan kembali. Apabila suratnya sangat banyak, buatlah daftar dan ringkasan isi surat tersebut untuk memudahkan pimpinan menanganinya setelah kembali. Atur surat bisnis selama pimpinan tidak berada di tempat dalam sebuah map. Begitu pula daftar data ringkasannya isi surat, bukan dana ya, data ringkasan isi surat, lalu letakkan di meja pimpinan. Pengaturan surat-surat dapat dilakukan dengan mengelompokkan surat yang ditandatangani, yaitu surat-surat yang disampaikan berdasarkan dikte pimpinan atau surat-surat yang dipersiapkan sekretaris untuk ditandatangani pimpinan. Kemudian surat-surat yang memerlukan perhatian, yaitu diberi map tersendiri ya, dengan warna yang berbeda-beda sehingga memudahkan pimpinan untuk melakukan tindakan yang sama di dalam satu amplop. Itu kemudian pada amplop yang berbeda, oh ini khusus untuk ditandatangani, oh ini amplop berisi map berisi surat-surat yang membutuhkan perhatian. Nah, itu prosedur di dalam penanganan surat masuk apabila pimpinan tidak ada di tempat. Kemudian untuk prosedur penanganan surat keluar, yang pertama, sekretaris menerima pendiktean dari pimpinan ya tentang surat yang akan dibuat. Kemudian sekretaris membuat konsep surat terlebih dahulu. Konsep surat dibuat 2 spasi. Tujuannya apa? Spasinya lebih lebar. Tujuannya untuk pada sela-sela itu bisa ditambahkan koreksi catatan dari pimpinan. Berkonsultasi dengan pimpinan untuk mendapatkan koreksi dari pimpinan. Ya, setelah dikoreksi pimpinan, kemudian masukkan atau daftarkan dalam buku agenda surat keluar. Tujuannya untuk mendapatkan nomor surat. Nah, setelah itu surat diketik dalam bentuk yang sempurna. Mungkin tidak 2 spasi ya, sesuai dengan aturan perusahaan, bisa 1 spasi ya, atau 1,5 spasi. Setelah selesai sempurna, dimintakan tanda tangan kepada pimpinan, kemudian dilengkapi surat-surat tersebut, cek kembali lampirannya dan sebagainya, baru siap untuk dikirim. Kemudian lakukan pengiriman surat, jangan lupa ya menyimpan arsip daripada surat keluar tersebut ya. Tetap harus ada arsipnya. Nah, baik itu untuk penanganan surat masuk dan surat keluar. Dalam pertemuan 7 dan 8 ini, saya tidak memberi tugas karena Anda punya tugas yang cukup butuh perhatian, yaitu materi yang pertama sampai pertemuan terakhir ini sebagai bahan UTS yang harus Anda pelajari, dan buku pegangan juga Anda pelajari. Ya, jangan hanya dihafal, tapi juga dipahami. Bisa jadi soal ujian juga menyangkut implementasinya. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa prepare UTS, jaga kesehatan. Baik, saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.